Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bertemu di Bung Dio Free Mining Info. Oke guys, kali ini kita coba iseng-iseng lihat Pi browser ya. Oke, masih loading. Oke, sekarang coba masuk ke Pi Market. Nah, ini dia. Kita klik pimarket.id. Loading. Nah, Pi Market ini tempat nanti kalau kita mau melakukan beli-beli barang ya. Ini marketplace-nya. Salah satunya ini. We are preparing for the Pi mainnet, get ready. Kami sedang menyiapkan untuk mainnet Pi, bersiaplah katanya. Nah, di sini ada silakan berikan tanggapan melalui pilihan di bawah ini. Berapa nilai konsensus Pi yang Anda harapkan di platform Pi Market Indonesia? Oke, berapa konsensus yang kita harapkan? Kalau sebagai seorang pembeli, pasti kita ingin harganya sebesar-besarnya. Karena apa? Kita ingin satu Pi itu bisa mendapatkan banyak barang atau mendapatkan barang yang harganya mahal, seperti itu kan teman-teman. Tapi kalau di sisi lain, ketika kita menjadi vendor, pasti kita ingin Pi-nya harganya rendah. Jadi supaya kita nanti untuk menjual Pi-nya nanti ketika sudah di exchange ya, ya karena kan gini, kalau vendor itu kan membeli barang pasti dengan uang biasa ya, uang fiat, bukan menggunakan koin Pi. Nah, misalkan hari ini saya sebagai penjual, saya menjual dengan harga 1 Pi itu, asumsi ya, 1 Pi misalkan $100. Nah, ternyata pada saat sudah tiba saatnya exchange ke mainnet, open mainnet ya, saya mau jual itu keluar di exchange, harganya turun jadi 50 Pi. Saya $1, $50 1 Pi. Jadi kan saya rugi teman-teman. Nah, sedangkan kalau harganya dari awal sudah rendah, ketika saya menjual barangnya, jadi misalkan 1 Pi itu harganya misalkan $1 lah, kan murah ya. Nah, itu ketika nanti sudah rilis listing di exchange ya, bisa jadi harganya sudah tinggi. Karena apa? Utilitasnya sudah besar, komunitas sudah banyak pakai, jadi gampang dia untuk menjual. Tapi kalau harganya sudah tinggi di awal, bisa-bisa nanti turun kan teman-teman, karena pasti harga akan terkoreksi dengan sendirinya. Nah, ini baru apa namanya, ini baru ilmu saya ya, maksudnya ilmu kira-kira saya. Oke, kita mau isi berapa teman-teman? Saya sebagai pembeli, sebagai customer ya, kita akan pilih yang mana teman-teman? Ini juga aneh nih, ini $50, ini yang 1000 nggak ada dolarnya, 314 juga nggak ada dolarnya. Wah, ini nggak konsisten ini. Oke, kalau saya nggak usah muluk-muluk ke teman-teman. Ini aja teman-teman, 1 Pi $314 sesuai dengan ya hitungan Pi ya. Pi itu kan 22/7 atau 3,14 ya, anggap aja $314 ini pilihan saya. Oke, kita masukkan nama, maaf disensor ya.
Oke, kalau udah kita klik vote. Oke, sekarang kita coba lihat resultnya teman-teman. Sudah ada resultnya nih, hasilnya. Jadi mungkin yang sudah, nah, wow, rata-rata 60% mintanya 10.000 ke atas, luar biasa. Sedangkan saya yang pilih 314 tuh hanya 12%. Oke, berarti ini rata-rata mungkin user, ini semuanya user nih yang akan jadi calon customer. Jadi pengennya itu tadi saya bilang, 1P itu bisa berharga tinggi supaya mereka bisa membeli barang-barang dalam jumlah banyak atau membeli barang yang harganya mahal. Oke, terus apa lagi bawahnya? Vendor registration open. Nah, ini silakan baca post katanya. 1P dengan harga 31459 mustahil. Juli 2022. Oke. Nah, ini ada lagi 1P 31459 mustahil. Fee face barter akan segera dimulai dan KYC juga akan dipercepat sepenuhnya. Jadi siap-siap aja untuk barter. Oh, saya sudah siap. Tinggal vendornya udah siap belum gitu kan. Nah, ini mustahil. Kalau mustahil silahkan klik di sini ya. Saya nggak mau klik lah, buat apa. Teman-teman kalau mau klik silahkan ya, nanti masuk aja ke P-Market Indonesia. Oke, ternyata banyak yang ini ya. Kalau saya sih sebenarnya pribadi ya, jadi yang tadi saya bilang ya, soal ada dua sisi, dari sisi customer sama sisi seller, buyer sama seller ya. Ya kalau buyer pasti pengennya harganya rendah lah. Kalau si seller ingin harga rendah, kalau sisi buyer ya harga yang tinggi. Ya gitu aja sih. Jadi ya mungkin nanti ketemu di tengah-tengah aja, harga kesepakatan ya yang bisa diterima sama penjual dan pembeli. Itu aja sih. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Jadi ya sekedar ini aja ya, kita intip-intip P-Market Indonesia dari browser P ya. Ternyata ada ininya nih, ada voting konsensus. Oke, kita tunggu saja nanti ketika sudah bisa dilakukan jual beli ya atau barter. Ya semoga harganya tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi lah. Jadi kita ambil di tengah aja sebenarnya. Jadi biar harganya yang disepakati di kedua belah pihak. Jadi dari sisi vendor juga tidak merasa berat, sisi customer juga ya akan dengan ikhlas untuk membeli ya. Karena kalau tidak digunakan ya ekosistemnya nggak terbentuk teman-teman, utilitasnya nggak ada, nanti P-nya nggak bisa digunakan juga kalau harganya terlalu murah. Jadi orang males mau menggunakan koinnya. Misalkan satu kopi itu hanya $1 ya, beli apa ya, misalkan iPhone itu anggap berapa, 20 juta berarti anggap $2.000 ya, sekitar $2.000 ya, enggak, $1.500 lah ya, atau $1.200 ya, anggap $1.500 deh, $1.500 ya. Sedangkan 1 P itu $1, jadi kita harus punya 1.500 P untuk beli satu iPhone. Sedangkan ya rata-rata mungkin untuk yang ya, saya baru nambang itu dari 2020 Desember ya, jadi bisa dibilang ya dari 2021 awal, berarti ya baru 1,5 tahun ya teman-teman. Jadi belum banyak koin P-nya, jadi ya berat memang kalau untuk seperti itu. Jadi mungkin saya akan tahan dulu, juga tidak akan membeli barang, atau mungkin akan mencari vendor yang bisa membeli dengan kuantitas yang lebih banyak ataupun harga yang lebih tinggi. Maksudnya harga barangnya ya, harga barang fiatnya itu tinggi.
Oke, sampai di sini dulu terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.